Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna Eka Lusianti, NIM 13122000335. Di sini saya akan meresum pengantar hukum Indonesia pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Apakah hukum itu? Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pengertian pengantar hukum Indonesia. Menurut Abdul Jamali, tata hukum berasal dari bahasa Belanda. Rechtsorde adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar tetap mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Tujuan mempelajari PHI untuk mengetahui macam-macam bentuk isi hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diharuskan menurut hukum Indonesia. Ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Hukum sebagai norma atau kaidah. Menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalam arti luas, ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk hukum. Dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum atau ajaran hukum. Sumber hukum. Yang pertama, undang-undang. Pengertian undang-undang dalam arti formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia, bisa dibuat oleh DPR kerjasama dengan pemerintah. Dalam arti material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum, undang-undang sebagai regeling atau peraturan hukum yang berlaku bagi umum. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan. Syarat material pemakaian yang tetap. Syarat psikologis bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Yang ketiga, traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara. Yang keempat, doktrin atau pendapat ahli hukum. Zaman pertengahan, pendapat ahli hukum menjadi sumber hukum bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat para ahli. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi. Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris, jurisprudensi dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Tetapi hakim juga boleh tidak memberikan putusan dalam peradilan, sehingga akan diputuskan oleh para juri. Dan di Indonesia, hakim juga bisa menggunakan jurisprudensi dalam memutus perkara. Klasifikasi atau penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada 5, yaitu menurut sifatnya, menurut isi atau materinya, bentuknya, waktu dan tempat berlakunya. Menurut sifatnya, hukum memaksa adalah hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Hukum mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Menurut isi atau materi, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum dengan badan hukum. Menurut bentuknya, hukum tertulis, hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum tidak tertulis, hukum yang tidak dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya hukum adat dan hukum kebiasaan. Menurut waktu berlakunya, ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu akan datang atau hukum yang masih dicita-citakan. Hukum antar waktu adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Menurut wilayah berlakunya,
Lokal, hukum yang berlaku pada daerah tertentu. Nasional, hukum yang berlaku di negara tertentu. Internasional, hukum yang berlaku di 2 negara atau banyak negara.